Hai guys, balik lagi sama aku di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Hagari Kinji yang muncul dan melihat pertandingan duel judi dari Itadori, kemudian dia menyuruh bawahannya untuk membawa pemuda itu ke hadapannya. Sedangkan untuk gerak-gerik dari Megumi akan diawasi langsung oleh rekannya yang bernama Kirara. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 154 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga 154 ini, misi untuk mendekati Hagari Kinji dimulai. Megumi dan Panda bekerja sama dengan menyusup ke markas mereka dan melumpuhkan beberapa penjaga. Namun sayangnya identitas mereka berdua malah ketahuan. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-154 kali ini adalah Infiltrasi. Pada awal scene, kita diperlihatkan Panda yang menemui Megumi di dalam hutan. Fushiguro bertanya, kenapa seniornya tersebut tidak menemui Hagari sendirian? Panda mengaku jika sebenarnya dia tahu di mana penyihir itu berada. Dia selalu bersembunyi di ruang pengawas, tapi dia sendiri tidak bisa mendekat. Mendengar hal itu membuat Megumi jadi bingung. Panda bercerita, setiap kali dia sampai di atap dan mencoba untuk memasuki pintu ruangan tersebut, tiba-tiba jarak antara dirinya dan pintu itu tetap tidak berubah. Mau berjalan ataupun berlari, hal itu tetap sama saja. Menurut Panda, itu rasanya sama seperti teknik kutukan milik Gojo Satoru. Dia menduga jika itu mungkin karena teknik kutukan yang Kirara keluarkan, meskipun dia sendiri belum tahu tepatnya seperti apa. Kirara itu adalah siswa kelas 3 yang lainnya yang juga diskor seperti Hagari. Megumi bertanya, apakah fenomena itu hanya terjadi kalau Kirara ada di dalam ruangan tersebut? Panda mengaku tidak tahu, karena selama ini Hagari dan Kirara selalu bersama. Menurut Panda, jika dia terlalu mengejar mereka, maka Hagari mungkin akan kabur selamanya. Itulah sebabnya dia sengaja menjadi pemancing penonton, dan Panda mengaku senang karena kedua juniornya itu datang ke sini. Megumi sebenarnya tidak yakin apakah Itadori bisa membujuk seniornya nanti, tapi dia juga percaya jika itu tergantung kondisi. Namun Panda lebih yakin jika keceriaan alami dan kepandaian bicara Yuji akan sangat cocok dengan Hagari, meskipun dia sendiri tidak pandai berbohong. Fushiguro bercerita kalau dia sudah memberikan beberapa instruksi untuk rekannya itu. Mungkin kemungkinan terburuknya adalah jika mereka tahu identitas Yuji yang sebenarnya, dan Hagari pasti akan langsung mengusirnya dari ruangan tersebut tanpa sempat berbicara apa-apa. Atau mungkin anak buah Hagari lah yang memilih untuk ikut campur. Panda mengusulkan untuk menyusup ke gedung parkir dan dengan cepat diam-diam mengambil alih peran tersebut, lalu memblokir pintu dan memberi mereka waktu untuk berbicara. Megumi yang mendengar usulan itu cukup ragu, tapi Panda memintanya untuk tidak usah cemas, karena aksinya ini hanya akan membuat para penjaga jadi pingsan saja. Fushiguro mengingatkan kalau di lokasi itu masih banyak kamera CCTV. Panda memberitahu jika dia hafal titik buta dari semua kamera pengawas yang dipasang. Lagian tidak terlalu masalah juga kalau mereka nanti melihatnya, karena Panda sudah sering berkeliaran di sekitar gedung. Mendengar hal itu membuat Megumi jadi merasa cukup yakin akan ide tersebut. Meskipun kekhawatiran terbesar mereka adalah soal teknik yang Kirara miliki saja. Jika Kirara bisa memakai sesuatu seperti teleportasi untuk memindahkan Itadori atau memasukkan rekan mereka, maka rencana mereka dalam mengejar Hagari harus berakhir. Di dalam gedung sendiri, Kirara sempat berjumpa dengan Yuji. Menurutnya, pemuda itu seperti terlihat senang. Dia bercerita jika Kinji sudah lama tidak bersemangat, dan dengan kemunculan pemuda itu membuatnya merasa senang. Tepat ketika gadis itu berpisah dengan Itadori, Megumi dan Panda menjalankan aksi mereka. Dengan sigap, Megumi menyekap 1-2 penjaga, dan aksi tersebut berada di titik buta dari kamera CCTV. Tidak jauh dari sana ada Panda yang menarik perhatian 2 penjaga lainnya. Ketika kedua penjaga itu berjalan mendekat dengan menawarinya sebuah sosis,
Dengan cepat, panda segera menjatuhkan para penjaga itu, lalu memakan sosis yang sebelumnya mereka tawarkan. Kemudian dia berlari ke atap gedung dengan menaiki tangga darurat. Menurut panda, di tangga darurat ini tidak ada kamera CCTV yang terpasang. Tidak lama kemudian, mereka berdua bertemu di atap gedung. Fushiguro sendiri sempat merasa takut dengan aksi yang mereka perbuat ini. Kalau nanti Hakari tahu, pasti mereka akan langsung marah. Tapi dengan santainya, panda memintanya untuk tidak usah panik. Dia mengajak Megumi untuk segera menuju tempat dari ruangan itu agar bisa segera memblokir jalan. Namun ketika mereka berjalan menuju ruangan tersebut, tiba-tiba di dekat jalan itu ada Kirara yang secara mengejutkan juga muncul. Kejadian itu membuat mereka semua sama-sama terkejut. Panda sendiri tidak menduga jika Kirara akan bisa berada di sini sendirian. Kirara sendiri yang melihat mereka berdua juga kaget. Dia teringat dengan pemuda yang berada di sebelah panda. Kirara menyadari jika aksi yang mereka berdua lakukan ini adalah penyusupan. Dan dengan itu membuat identitas dari Megumi jadi ketahuan. Kirara menyadari jika Fushiguro adalah siswa dari SMA Jujutsu pula, tidak terkecuali Itadori. Mengetahui rekannya Hakari dalam bahaya, Kirara pun segera berlari menuju ruangan CCTV. Tapi dengan cepat Megumi mengeluarkan Shikigami anjing sucinya untuk menahan gadis itu. Namun anehnya, Shikigami tersebut tiba-tiba langsung tertarik mundur dan hanya sempat menjatuhkan ponsel milik gadis itu saja. Kejadian tersebut membuat Megumi cukup terkejut. Dia jadi teringat dengan cerita dari Panda Senpai soal teknik yang gadis itu miliki. Lalu tiba-tiba di atas kepala mereka bertiga muncul suatu tanda. Ternyata itu adalah teknik yang gadis tersebut keluarkan. Kirara sendiri teringat kalau dulu dia sudah pernah menandai panda. Kemudian dia segera kembali berlari ke arah pintu keluar. Panda yang berlari mengejarnya itu meneriakinya dan memberitahu jika mereka bukanlah musuh dan hanya ingin berbicara dengan Hakari saja. Sayangnya gadis tersebut menolak ajakan itu dan dengan cepat Kirara mengeluarkan tekniknya lagi sehingga membuat panda tidak bisa mendekatinya. Namun dari arah lain, Megumi menyuruh Shikigaminya untuk menutup jalan dari gadis tersebut. Fushiguro menduga kalau sepertinya teknik yang Kirara Senpai keluarkan juga tidak bisa membuatnya mendekati mereka pula. Tapi secara tak terduga, Fushiguro sendiri malah tertarik ke arah anjing sucinya tersebut. Megumi jadi bingung, kenapa dia jadi tidak bisa menjauh dengan Shikigaminya ini. Di sisi pantat panda sendiri seperti muncul suatu tanda yang sepertinya itu adalah teknik yang Kirara keluarkan. Di saat yang bersamaan, di ruang kontrol ada Hakari yang telah menyambut kedatangan Itadori. Dia memberitahu pemuda itu jika Yuji akan bisa memiliki pendapatan bulanan sebesar 1 juta yen dengan bekerja di sini selama 1 jam sehari. Hakari juga bertanya, apakah Yuji akan percaya dengan apa yang dia katakan barusan. Mendengar pertanyaan itu membuat Itadori jadi terdiam sesaat. Akhirnya Hakari dan Yuji bertemu. Apa niat dari penyihir itu sebenarnya? Apakah nantinya pembicaraan mereka akan berjalan lancar? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 154 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 154 yang isinya memperlihatkan Itadori yang akhirnya berhasil menemui Hakari di ruangan kontrol. Dan secara mengejutkan, penyihir tersebut menawari Yuji untuk bekerja sama dengannya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.